Saya sih biasanya langsung dibersihin aja sih Kak. Cuman kalau memang mungkin harus di steril, kayaknya di rumah kurang dah alat-alat steril gitu mungkin ya. Kalau menurut aku sih bersih itu kayak cuma cukup dielap aja. Kalau desinfeksi itu pakai cairan desinfektan, dan steril itu pakai alatnya sendiri, pakai alat steril. Tapi bener nggak ya? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, sobat sehat semua. Ketemu lagi bareng gue Dr. Dika di One Day Podcast, di mana kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Oke, boleh tepuk tangan. Oke. Tenang aja, hari ini saya tidak sendirian karena tidak mungkin saya ngobrol sendirian. Ya, nanti pasti saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Makanya kenapa saya mengundang Ibu Eka. Ibu Eka, ya. Apa kabar Bu Eka? Baik, Dr. Dika. Iya, masuk Bu Eka. Itu masuk Pak Eko, maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Bu Eka, monggo perkenalkan diri dulu sama para sobat sehat semuanya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Dika, teman-teman sobat sehat semua. Perkenalkan saya Eka Widiati. Dan saat ini saya bertugas sebagai Kepala Instalasi Sterilisasi Sentral di RSCM. RSCM, rumah sakit itu, bentar Bu, RSCM itu rumah sakit terbesar nggak sih di Indonesia sekarang? Ya, untuk saat ini iya, Oh, sebagai pusat rujukan nasional. Berarti kalau semua kasus-kasus sulit itu akan dibawa ke RSCM? Iya. Kalau misalnya ada panu 3 hari nggak sembuh, masuk ke situ bisa? Tidak dong, Oh, terlalu sederhana ya? bukan terlalu sederhana sih, Apa tuh? karena kan sesuai dengan rujukan ya. Oh, oke. Jadi kalau memang masih bisa ditangani di rumah sakit yang sebelumnya, akan ditangani dulu di rumah sakit sebelumnya. Oke, jadi memang tadi kalau udah mentok banget di rumah sakit daerah nggak bisa dikirim ke situ semua. Nah, gini Bu, sekarang kita ngomongin RSCM itu kan sebagai rumah sakit rujukan tingkat paling mentok lah bisa gitu bilangnya. Udah nggak ada lagi kan di atas RSCM kan? Ya. Kalau di RSCM nggak bisa dirujuk mana? Nggak ada. Untuk saat ini tidak ada ya. Sebagai pusat nasional kami harus menerima semua kasus yang kompleks gitu, dan kami pun harus bisa melakukan treatment, tindakan sesuai dengan teknologi yang saat ini ada. Paling mutakhir berarti ya. Oke. Dan sekarang teman-teman kita mau ngomongin soal bedanya antara bersih terus disinfeksi ya sama steril. Oke. Nah, siap. kita bahas mungkin dari steril dulu kali ya. Kalau ada kucing anggora nih mau saya steril, itu gimana caranya Bu? Kayaknya salah deh. Oh bukan itu ya? Oh salah, maaf. Salah, saya pikir steril ke sana. Kalau gitu apa sih bedanya antara bersih, disinfeksi sama steril? Oke, kalau ini kan terkait dengan instrumen atau alat-alat yang perlu dibersihkan, mana sih mau bersih, desinfeksi atau steril. Jadi memang ada namanya kategori Spalding. Di sana Spalding itu mengatakan bahwa alat-alat tersebut bisa dibersihkan, bisa cukup didesinfeksi, atau memang harus disteril. Oke. Jadi ada 3 tingkatan klasifikasi. Berdasarkan Spalding. Spalding. Itu yang bikin bola basket tuh Spalding. Saya tahu tuh. Ada tuh bola basket merek Spalding. Bukannya Spalding ya? Iya, tipis. Tapi maksudnya sebelum kita ngomongin kategori ini, kita bicaranya lebih ke arah definisi dulu deh. Karena kan gini, banyak orang males ke tempat itu nggak steril, kayak warteg nih. Iya kan? Kita kan kadang gitu ngomongnya. Makanya di warteg sebelah nggak steril. Nah itu. Iya. Maksudnya gimana? Masuk nggak tuh istilah kata warteg steril? Itu 2 kata lucu menurut gue ya. Gitu. Iya, Boleh lebih dekat lagi Bu sama mic-nya. Ya, memang kalau kita bilang 3 klasifikasi itu sesuatu hal yang berbeda ya. Kalau kita bilang bersih, berarti bersih dari kotoran. Bersih dari kotoran. Iya, misalnya kalau ada satu alat nih, misalnya dia kena darah. Oke. Nah kita bersihin tuh biar nggak ada sisa-sisa darahnya atau kotoran-kotorannya. Itu bersih. Itu bersih. Oke. Kalau desinfeksi, dia selain dia dibersihkan dari kotoran, juga harus terbebas dari kuman. Dari kuman. Iya. Berarti pakai sabun kan 99,99% kuman mati tuh. Itu disinfeksi. Kalau di kami ada beberapa cara untuk mendesinfeksi. Ada yang menggunakan zat kimia, ada juga yang menggunakan suhu panas.
Dipanasin. Iya, Oke. misalnya pakai air panas sekian derajat selama 5 menit itu bisa. Itu Tapi desinfeksi. Desinfeksi. Berarti steril di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Apa bedanya? Untuk memastikan tidak hanya kuman, termasuk sporanya. Spora, apa itu spora? Spora itu sebenarnya kayak bibit lah ya yang nanti kemungkinan bisa menjadi kuman gitu ya. Jadi spora itu lebih kecil lagi dari si kuman tersebut Dan secara lebih ukuran susah. dan lebih sulit untuk Berarti dimatikan. kalau nyari warteg steril nggak ada dong kali ya? Kita nggak pernah kan lihat ada Mungkin warteg sampai kalau segitunya. warteg steril jadi malah nggak enak kali ya rasanya kali ya makanannya. Berubah ya karena dicampur sama zat kimia pembersih gitu ya kan. Jadi teman-teman nggak mungkin ada warteg steril ya. Jadi kalau warteg ya bersih gitu berarti Bersih, kan. iya. Nah, iya tahu ribet tahu. Bayangin nggak warteg. Maaf ya Pak Bu. Gitu kan. Kayaknya repot banget gitu makan doang sampai disemprot-semprot gitu kan. Iya. Iya, jadi bisa dibilang beda ya antara tiga itu dan memang selama ini berarti sehari-hari yang kelihatan mata ya sebatas bersih bukan steril. Iya. Oke, sekarang Bu, nah ini ke tempat Bu Eka bekerja nih di RSCM. Bu Eka kan kayaknya semua harusnya serba level dunia nih harusnya ya kan. Nah, seperti apa sih Bu di RSCM sebenarnya yang namanya pembersihan atau pendisinfeksian atau bahkan pensterilan gitu? Oke, baik. Karena memang RSCM ini alhamdulillah ya sudah beberapa kali mendapatkan standar akreditasi GCI dan itu nggak main-main. Wih, tangan di sini. GCI, apa tuh? Mungkin Itu, GCI bisa dijelaskan apa GCI? Joint Commission Internasional itu memang dia menerapkan standar internasional di semua rumah sakit dunia. Jadi nggak dunia. gampang tuh Itu baru dapatnya. tepuk tangan. tadi gue yakin tepuk tangan sambil apa ya GCI ya? Ngapain tepuk tangan kalau kagak ngerti? Oh karena orang kesehatan semua yang nonton. Iya. Oh iya, 1.500, 1.200. Ya itu pokoknya gini, kita bisa bilang yang namanya GCI itu adalah suatu standar yang sudah level dunia. Iya. Oke, berarti bisa dikatakan sudah masuk nih terkait Iya. sterilannya, ya Iya. kan, terus diinspeksi. Nah, sistemnya seperti apa? Oke, kalau di rumah sakit kami sendiri gitu kan tadi ada kriteria klasifikasi instrumen itu dibersihkan dengan 3 tersebut. Ada yang cukup dibersihkan, ada yang harus didesinfeksi, ada yang harus disteril. Contoh yang dibersihkan misalnya apa aja? Oke, kalau yang dibersihkan itu dia nggak masuk ke mukosa atau ke organ tubuh, ke saluran tubuh manusia. Buat di luar doang. Di luar. Misalnya berarti kayak spray, bantal, Oke, guling. spray, bantal, guling cukup dibersihkan. Tapi kalau kena punten cairan tubuh Aha. itu harus tetap didesinfeksi. Oke, tapi kalau nggak ada darahnya Nggak ada, gitu. cukup Tapi emang di RCM ada guling, Bu? Ada. Ada. Emang di rumah sakit ada guling? Ada. Di mananya, Bu, gulingnya? Guling ada untuk pasien-pasien tertentu kita kasih Oh, buat guling. ganjel. Ganjel. Oh, oke. Jadi Hah? Kenapa kalau nggak ada guling biasanya? Kenapa, Bu? Iya, makanya kenapa penasaran juga tuh. Kalau guling itu sebenarnya lebih ke arah untuk dia bisa memobilisasi pasiennya, bisa miring kiri, miring kanan, lebih nyaman kan. Lebih buat alasan medis. Tapi Iya. kan sebenarnya kalau kita bicara guling sendiri kan untuk sehari-hari kan untuk kenyamanan. Kenyamanan. Kalau mau nyaman mah ke hotel bukan ke rumah sakit. Hotelnya nggak ada guling kadang-kadang. Hotel ada guling juga. Jadi buat apa guling gitu? Oke, kita akan bahas di episode berikutnya dari Wanjek Iya. membahas peran guling. Ya. Tapi gulingnya bukan dalam bentuk guling ya, tapi memang bantal, tapi perannya dia untuk bisa memiringkan berarti kiri bukan dan guling. kanan. Bukan guling seperti yang kita Bukan bayangin. guling yang panjang gitu, Ada nggak yang bukan. misalnya motif Spider-Man gitu atau Hello Kitty itu nggak ada kan? Iya, berarti memang bukan guling. Itu sebutan gampangnya guling gitu Iya. kan. Spray MU jangan, mendingan City. Oke, jadi Bu, tadi kita kembali ke klasemen Liga Inggris nih. Nah. Oh, enggak salah. Bukan. Tadi ngomong apa? Oh iya. Oke, jadi kita kalau ngomongin spray gitu kan, bantalnya apa, selama dia tidak terkena cairan tubuh pasien, maka cukup dibersihkan. Iya. Artinya laundry biasa. Iya, itu laundry biasa dibersihkan. Nah, tapi memang zat kimianya juga atau deterjennya berbeda ya dengan yang rumah tangga. Oh, beda juga. Beda. Meskipun baru level bersih tapi Iya. secara deterjen buat nyuci spray apa linen ya Iya, sebenarnya. linen itu juga beda. ya? Beda, standarnya rumah sakit berbeda. Dijual di pasaran nggak? Kayaknya enggak deh. Berarti kalau saya pengen selevel RSCM bersihnya itu nggak bisa ya di rumah gitu. Ya mungkin bisa ya, tapi memang belinya di tempat tertentu yang nggak bisa di kayak di supermarket gitu. Itu Online, nggak online. ada. Online nggak Ya ada. di sini ya linknya ya teman-teman ya kalau mau beli pembersih buat rumah sakit online. Ada. Tapi intinya adalah meskipun masih level bersih untuk rumah sakit apalagi RCM sudah berbeda. Iya. Tingkatnya lebih Iya. bersih lagi. Kita ada 6 cairan kimia loh untuk bisa membersihkan linen yang dari pasien. Itu baru level bersih ya. Baru level Cuman bersih. sebatas buat spray sama bantalnya Iya, tadi sama sudah baju ada 6 pasien, cairan ada 6 kimia cairan kimianya. yang tidak bisa dibeli di
toko Toko sebelah online. rumah dan toko oranye ya, merah biru juga di situ ada. Iya. Berarti bisa dibilang udah khusus lah. Iya. Bagaimana dengan yang level di atasnya, disinfeksi? Oke, kalau desinfeksi itu memang banyak kan untuk alat-alat sih, lebih ke arah Oh, instrumen instrumen. bedah atau terkait dengan instrumen pembedahan atau instrumen tindakan-tindakan khusus yang memang perlu didesinfeksi karena dia masuk ke dalam organ tubuh. Itu bukan steril Bu kalau udah guntingnya apa? Oke, kalau gunting iya, tapi contohnya misalnya alat-alat endoskopi atau laringoskop. Jadi sebenarnya alat yang cuma masuk ke dalam rongga mulut atau ke rongga dubur gitu ya, ke rongga anus yang dia tidak membelah kulit atau tidak membelah mukosa. Oh, yang mungkin istilahnya nggak sampai ngerusak, Ya. nggak sampai nembus jaringan, Iya. tapi cuma masuk ke lorong-lorong doang Iya, gitu ya. iya. Kayak yang biasa dipakai buat ngeliat sinus Iya, gitu. Itu kalau bentuknya memang disinfeksi. desinfeksi. Tidak perlu sampai steril. Iya, tidak Caranya perlu. gimana itu dibikin? Nah, kalau desinfeksi sendiri kita ada dua kan modelnya. Ada yang dengan suhu yang tinggi atau dengan zat kimia. Tapi umumnya yang kita gunakan adalah dengan suhu yang tinggi. Karena umumnya kalau instrumen-instrumen itu kalau ada dengan zat kimia tertentu akan rusak. Berarti dipanaskan. Berarti Dipanaskan. pakai panci presto gitu. Enggak ya, Bu? Enggak. Bisa. Oh, enggak bisa. Pakai apa tuh, Bu? Jadi kita ada namanya mesin untuk mencuci sekaligus dia akan memberikan suhu yang tinggi dengan suhu air tersebut sekitar di atas 90 derajat. Oh, tapi pakai air. Pakai air. Loh, berarti kan itu banyak kayak kamera gitu kan air rusak. Iya, bisa. Karena memang untuk ada beberapa alat yang memang secara dia bilang gitu di pabrik ya bahwa ini boleh dengan air dengan suhu sekian. Oh, berarti bisa dong kita operasi di bawah laut gitu sambil diving. Siapa juga yang mau sambil diving? Di laut kan banyak garamnya nggak bisa. Oh, nggak bi- oh, oh, Nggak nggak- bisa. ada garam nggak bisa. Nggak bisa. Kloret Oh. nggak bisa. Itu musuhnya banget dari alat-alat instrumen Oke, bedah. jadi tadi kalau kita bicaranya disinfeksi, even alat-alat yang pakai kamera pun banyak kabelnya itu tetap pakai air, tapi air panas. Iya, dengan Oh, oke. waktu tertentu lah istilahnya. Juga nggak boleh kelamaan nanti alatnya rusak. Berapa hari biasanya itu, Bu? Ya nggak sampai 3 hari 3 malam sih. 3 malam ya. Itu lebih ke arah paket. Tapi maksudnya berapa lama prosesnya? 5 menit cukup. Oh, sebentar. Ya, sebentar. Alatnya juga itu alat khusus yang mungkin impor apa gimana atau biasa aja sebenarnya? Sebenarnya kayak mesin cuci ya, tapi kalau sih bilang sih dia dimasukin namanya kita ke ada mesin cuci gitu kan. Tapi dia mulai dari menyiram, membersihkan. Jadi sebenarnya kayak mesin cuci piring. Oh. Nah. Berarti kalau dipencet ada ini kan ada yang kayak gitu ya? Bukan atas biasanya. Oh iya itu bukan atas bener enggak ada itu. Maya. Iya, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi dimasukin ke dalam mesin, di situ juga ada zat kimianya untuk membersihkan. Tapi memang bisa lah ya buat instrumen-instrumen tersebut. Habis itu dipanaskan dengan suhu tertentu, udah selesai. Dia sebenarnya udah desinfektan, kumannya sudah nggak ada. Oke, tapi gini Bu, sekarang bicara disinfeksi. Kalau misalnya kita habis diangkat kemudian kena lagi sama tangan gitu atau jatuh ke lantai gitu, Ya, berarti nggak ulang bisa, lagi. ulang lagi. Ulang lagi Kalau ya? tangan memang kan kita pada saat kita membersihkan kan kita sudah melakukan kebersihan tangan ya. Oh, cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Jadi habis dibersihkan kita langsung namanya kita packing. Jadi kita masukin lagi ke semacam pembungkus pouch gitu yang memang menjaga agar tidak kotor kembali. Oh ya, makanya kenapa kalau mau tindakan dibuka depan pasiennya Iya. yang crack gitu kan. Oh, itu berarti disinfeksi juga begitu ya, nggak Iya. cuma yang steril doang. Iya. Oke, sekarang naik kelas lagi ke steril. Contohnya apa? Steril itu banyak karena instrumen-instrumen kita rata-rata harus disteril kan. Jadi kan misalnya pisau bedah, pisau bedah gagangnya aja sih, pisaunya dibuang. Oh, karena Gunting, sekali pakai. Iya. Oke, tapi gagangnya yang Gagangnya disterilin. steril atau enggak gunting atau klem penjepit itu Oke. semuanya tetap harus dilakukan pembersihan dan dia dilakukan dengan sterilisasi juga, jadi nggak cukup didesinfeksi. Oke, artinya memang sampai tadi spora-sporanya itu sampai mati semua. Iya. Kalau yang sekali pakai gitu Bu, berarti ya langsung buang kan ya? Iya, itu nggak sampai ke kami. Biasanya di rumah sakit misalnya di kamar operasi udah langsung buang. Kayak sarung tangan gitu. Iya, itu itu kan sih. mesti steril ya? Iya, ada dua sih, ada yang steril ada yang enggak. Bedanya? Kalau yang steril ya berarti kan packingannya satu-satu tuh. Ah. Pas pakai buang udah langsung. Tapi maksudnya kalau untuk dioperasi gitu kan mesti yang steril dong, Iya. yang sekali pakai. Iya. Boleh nggak pakai sarung tangan kiper gitu misalnya? Kan lebih tebel enak, lebih gitu loh maksudnya. Nggak Nah bisa, makin nggak boleh. susah megang guntingnya susah gimana? ya pakai sarung tangan kiper ya. Aduh. Kalau sarung tangan Satria Baja Hitam Kotaro Minami. Aduh, itu terlalu spesifik Ojan.
Sarung tinju boleh pakai sarung tinju? Nggak kepegang dong. Nggak kepegang. Boleh sarung tinju sih mah. kalau mau megangnya. Tapi intinya gitu, artinya berarti ada barang-barang yang memang dia sekali pakai buang, tapi juga ada yang dipakai lagi, itulah yang disterilisasi. Iya. Nah sekarang Bu, ini kan berarti kan sebuah sistem yang pasti nggak sederhana ya, artinya dengan segala alatnya. Pernah nggak sih ada kejadian di mana rupanya masih belum steril juga gitu? Terus ada muncul apa tuh yang ditakutin atau pernah kejadian mungkin? Kejadian sih tidak pernah sampai dia belum steril ya. Tapi sebenarnya gini loh, kalau kita paham dengan proses sterilisasi itu ada namanya kualitas kontrol, QC-nya. Jadi kita pertama yang kita harus cek aja pertama adalah mesinnya. Ini mesinnya kerja bener apa enggak? Gitu. Mesinnya kerja bener apa Ya, enggak? karena di situ ada waktu, dia suhunya harus tercapai sekian, tekanannya harus tercapai sekian, dan waktunya harus tercapai sekian atau enggak. Jadi kalau misalnya dia bilang pas lewat, berarti ini mesin udah kerja dengan benar. Yang kedua sebenarnya kita cek juga adalah sebenarnya di dalam pouch-nya itu ada namanya indikator kimia. Dalam Jadi, pouch bungkusnya tadi? Iya, di dalam bungkusnya itu ada 2 indikator. Jadi di pinggirannya sama yang di dalamnya kita masukin kayak kertas kecil untuk memastikan bahwa dia bisa lewat steril apa enggak. Nah, yang ketiga adalah yang kita lakukan setiap pagi sebelum jalannya mesin itu keisi sama barang-barang yang harus disterilkan. Stretching. Pagi-pagi stretching dulu. Iya, chamber kosong kan, Iya. nanti coba dulu nih gitu ya. Oke. Kita ada namanya biological indicator. Biological Ya, indicator jadi adalah indikator yang isinya itu adalah spora-spora ya. Nah, iya. itu kita masukin tuh ke dalam dari si chamber yang kosong, lantas kita pencet, kita jalanin tuh mesin itu kosong. Nah, kita yakin pas setelah keluar ternyata sporanya mati, ya berarti chamber itu atau mesin tersebut bisa melakukan sterilisasi. Enggak, tapi gampangnya gini Bu, penasarannya adalah itu kan kayaknya ribet ya kalau Iya. kita kan bukan hal yang simple gitu. Mungkin dulu sebelum sistem ini ditemukan, emang apa yang terjadi sampai akhirnya kayaknya perlu sampai steril nih? Oh iya. Pada saat dulu kan kita belum yakin ya bahwa ini steril atau enggak gitu ya. Mungkin cukup lah ya, sama lah kayak mungkin di rumah cuma direbus aja sekian derajat berapa menit selesai gitu ya. Nah, itu sudah tidak menjadi suatu standar lagi karena akan beresiko banget pasiennya nanti infeksi. Oke, berarti sebenarnya yang bisa dikatakan adalah infeksi yang Iya. mungkin dulu sering terjadi sebelum ada Iya, sistem ini kan. iya. Infeksi apa Bu? Penyakit-penyakit apa yang bisa tertular? Yang sangat membahayakan sekali saat ini adalah hepatitis. Oh, berarti bukan HIV ya? Bukan. Kalau HIV ya memang sih tetap juga membahayakan ya. Iya. Tapi kalau HIV itu kan di luar tubuh dalam sekian detik aja sebenarnya dia sudah mati gitu kan. Dibandingkan dengan yang hepatitis. Bentar. HIV dalam hitungan detik di luar tubuh dia mati. Iya. Berarti zaman dulu, Jan lu pernah dengar nggak Jan? Ada gosip katanya di kursi bioskop itu ditaruh jarum HIV. Iya, berarti itu nggak bisa dong sebenarnya. Ya kita lihat ya apakah memang jarumnya baru berapa detik baru Oh iya ini. tadi, ya pasti Tapi nggak mungkin lah ya. Pasti kan prosesnya lama. Tapi berarti Iya. kalau gitu sebenarnya nggak bisa tuh kayak kita atau gini deh, contoh kayak kan ada case Pandawara Group tuh yang katanya pernah ketusuk jarum di tempat ada Bu, jadi ada yang suka bersih-bersih gitu kan. Nah terus kemudian dia lagi bersih-bersih di tempat TPU gitu. Nah dia ada jarum nggak tahu ketusuk gitu. Nah itu berarti HIV sebenarnya nggak mungkin bisa kena di situ. Kecil ya kemungkinan, yang malah beresiko hepatitis kalau kayak gitu. Jadi Sebenarnya kalau HIV itu kayak ML kan ya Bu ya? kenapa? Apa Ada yang tuh? nawar-nawarin? Kayak perekrutan gitu. Oh enggak, oh ngerti gue. Jadi kalau ada yang mau HIV kita buka laptop dulu Bu. Nih teman-teman pernah nggak kena HIV? Nih ada tuh laptopnya gitu. Anda tahu nggak manfaatnya? Nggak ada manfaatnya juga padahal. Tapi intinya gini, kalau bisa kita bilang penyakit yang paling gampang nular lewat jarum, lewat alat yang nggak steril, rupanya bukan HIV, Iya. tapi hepatitis. Iya. Yang mana Bu? Yang B, C? B. Yang hepatitis B. Padahal ribet juga kalau kena Hep B kan juga itu Iya, seumur-umur ya Bu. seumur-umur ya, dan dia tetap harus kita follow up terus fungsi hatinya baik atau tidak gitu. Oke, jadi nggak cuma HIV doang teman-teman yang memang bisa berisiko ya. Ya. Jadi berarti dulu case sebelum ada ini banyak dong Bu penularan sebelum ada sistem sampai segini sterilnya. Mungkin ya, saya juga kurang paham ya, tapi sangat-sangat beresiko memang terkait dengan hepatitis B karena memang saat ini tidak hanya untuk pasien saja, kami pun petugas yang disteril juga beresiko kalau memang alat itu sampai tidak steril dan akhirnya juga kami terpapar juga dengan hepatitis B. Oke, tapi alhamdulillah dengan adanya sistem secanggih tadi Ya. berkurang jauh. Bu. Jauh. Nah, tapi sebenarnya tantangannya apa sih Bu? Menjalankan sistem segitu ribetnya, dipisah-pisahin lah mana yang steril, mana yang disinfeksi, mana yang cukup bersih.
Di selevel RSCM deh, pasti kan ada dong tantangannya. Banyak ya. Nah, apa aja Bu? Karena- diceritain aja Bu, dicurhatin aja semua di sini. Karena kan alat kita banyak banget, kompleksitasnya tinggi sekali. Jadi yang namanya kasus operasi juga macem-macem, alat macem-macem. Mulai dari yang mikro, yang kecil-kecil, misalnya kayak open buat kraniotomi atau bedah saraf gitu ya, sampai yang saat ini lagi tren kan robotiknya. Oh iya, yang pakai Robocop gitu Bu ya. bukan beda robot. Itu Iya. yang tadi bisa dari jarak jauh apa segala Iya macam. gitu ya, sehingga kami pun sebagai petugas harus memahami setiap detail instrumen tersebut. Jadi pembersihannya seperti apa, jangan sampai habis kita bersihkan rusak, gitu kan? Iya, ganti berapa Karena itu? steril itu juga kita juga harus bisa memahami ini untuk suhu tinggi atau suhu rendah. Oke. Karena macam-macam tuh, ada yang suhu tinggi, ada yang suhu rendah. Suhu rendahnya juga ada macam-macam lagi caranya. Oke. Jadi kita harus paham banget ini alat mau yang mana. Jangan sampai kita sterilin pas dipakai rusak. Apalagi alat-alat yang mahal ya, seperti kayak robotik gitu ya. Jangan sampai kita bersihin habis itu nggak bisa dipakai. Itu Gantinya aduh. berapa itu Bu? aduh. Itu berapaan itu Bu? Aduh. Berapa M ya? Ember. Sama Vario beda itu harganya ya. Aduh, jauh. Jauh ya. Itu tangannya aja, satu tangannya aja tuh aduh. Oh, dia pakai tangan gitu. Iya, tangan. Nah, satu tangan itu yang harus kita sterilkan kembali. Handnya itu. Oh, hand yang ke pasiennya. Yang ke pasiennya. Itu mesti steril. Steril, Nggak iya. cukup disinfeksi doang. Nggak cukup. Karena masuk sampai ke Iya, darah itu semua segala iya. macam lebih invasif gitu berarti ya maksudnya. Iya. Berarti ada ini dong, Bu, ada pelatihannya dong. Iya, biasanya kalau ada alat baru, kami akan dilatih bagaimana cara ngebongkarnya, ngebersihinnya, cara mensterilkannya, mesinnya apa sih yang cocok buat ini gitu, ke suhu tinggi atau suhu rendah. Sampai akhirnya kami harus mengassembly lagi ya, harus masangin lagi. Itu benar-benar kami harus dilatih banget. Oh, berarti nggak bisa sesimpel kayak ngebersihin motor pakai steam gitu, nggak bisa ya Bu ya? Disemprot tau nggak lo snow clean itu pakai salju gitu nggak bisa ya? Saya pikir bisa disemprot dari jauh gitu, bawa ke bengkel motor. Rupanya nggak bisa ya, berarti Nggak emang bisa ribet ya. dong. Oke, tapi berarti kalau gitu sebenarnya bentuknya harus tim ya Bu ya? Kayaknya nggak mungkin 1-2 orang doang yang ngerjain. Enggak, kita memang kita bentuk tim. Jadi kalau di CSSD kami itu sendiri kan alurnya juga mesti nggak boleh bolak-balik dok. Jadi kalau misalnya di pembersihan dia nggak boleh tuh masuk ke tempat steril. Oh. Jadi memang orangnya namanya ada ruang dekontaminasi untuk ngebersihin. Jadi dia nggak boleh bolak-balik karena beresiko dia akan membawa kuman yang ada di ruang dekontaminasi ke ruang steril. Itu juga nggak boleh. Jadi penasaran saya Bu, ya boleh di-spill nggak sih Bu? Ya ini kita ngomonginnya agak dapur dikit nih, tapi penasaran. Artinya gini, untuk cuma sekedar bersih doang, itu kan tadi butuh tim banyak orang, Iya. butuh alat segitu canggih, butuh pelatihan. Itu berarti bisa dibilang budgetingnya buat RSCM itu gede banget kali Bu. Iya. Boleh di-spill nggak Bu angkanya berapa? Kira-kira. Kalau untuk Setahun tuh ngabisin berapa itu dana tuh buat ngurusin bersih-bersih doang? Kalau untuk mesinnya juga cukup mahal ya dok ya. Satu mesin itu yang kita rencanakan mau beli aja itu harganya 2,8 M. 2,8 miliar buat bersih-bersih. Iya. Wow. Itu beli cendol berapa piring? Berapa cangkir itu ya, banyak banget. Lapangan GBK. Satu lapangan GBK cendol semua itu. Nah kayak yang alat indikator yang kecil-kecil itu juga itu cukup mahal sama biological indicator. Kita habis 1 bulan itu baru 1 bulan ya di atas 50 juta lah untuk beli itunya aja. Wow, oke. Untuk memastikan bahwa alat kita itu benar steril apa enggak. Indikatornya doang Dari itu. indikatornya doang. Wow, berarti emang bisa dibilang dananya gede tapi emang sepenting itu Iya. untuk menekan angka Infeksi. infeksi. Tapi ada nggak sih Bu mungkin suatu di DRC mungkin kejadian apa gitu yang berhubungan sama sterilitas gitu yang seru buat dibagiin? Kalau kita sih mikirnya gini ya, kadang-kadang nih pernah satu kejadian misalnya indikatornya mengatakan ini tidak steril nih misalnya kan. Biologi indikatornya bilang nih nggak steril. Masih ada kumannya masih banyak gitu. Nggak sih, dia nggak bilang juga masih kuman, tapi ini kok kayak nggak steril ya jadi keluarnya. Karena indikator kan harusnya si biological indicatornya itu negatif ya, harus sporanya mati. Ini Itu emang dia apa sih ngeliat di udara gitu dia ngebaca? dia kayak semacam tabung kecil diisi spora, abis itu dimasukin ke dalam mesin steril. Oke. Dan harusnya kan keluar dia udah mati Oh sporanya. gitu, emang sengaja dimasukin sporanya dulu? Iya, sporanya dulu di dalam tabung kecil itu. Oh oke, jadi dia kayak sampling gitu ya Iya, tipikalnya ya. Terus dicek, oh rupanya masih ada nih. Iya, pas Nah, terus- dicek, loh kok masih belum mati nih gitu kan. Akhirnya, wah jangan-jangan mesin kita bermasalah. Jangan-jangan alat yang kita keluarin nggak steril. Udah, biasa kita coba cari
alat-alat yang disterilkan pada hari itu jam segitu. Kami kan sudah punya trackingnya tuh kan. Dicocokin. Yakin, tahan dulu gitu sampai kita yakinkan bahwa ini indikatornya yang rusak atau memang mesin kami. Jadi kita trace tuh semuanya. Atau memang sporanya yang tangguh gitu Bu? Iya. Ada nggak spora yang tangguh? Yang nggak gampang mati gitu, maksudnya kayak sini loh gitu, ada nggak Bu spora yang kayak gitu? Nah, kita udah coba ternyata si sporanya ini nih yang memang kok Tangguh gitu, bukan tangguh apa salah produksi apa gimana kan sampai kok dia nggak mati, sedangkan kita coba lagi dengan biological indicator yang lain mati itu gitu Bu, kan. sporanya anak sulung Bu. Eh. Anak sulung tuh kan tangguh ya, kayaknya tuh tahan banting. Nah itu Bu, anak sulung tuh pasti bisa sporanya. jadi bandel ya gitu. Nah itu kan. bandel, mesti tough gitu loh, mesti tough. Jadi akhirnya yang sebenarnya nggak apa-apa. Atau Iya. justru ada spora yang memang sudah mulai resisten dengan segala macam sterilan ini. Kalau spora itu kan sebenarnya ada expire date-nya juga. Nah, kita harus yakinkan bahwa ini sporanya ini istilahnya masih hidup lah ya, belum masuk keluar expire date-nya. Nah, itu juga memang menjadi perhatian buat kami. Nah, memang kan bisa saja ya kegagalan itu tidak hanya dari human error, bisa juga kan karena produksi. Nah, itu kita komplain tuh sama yang membuat biological indicator. Nih, kita dibilang kok sporanya bandel banget sih gitu. Padahal kita udah sesuai nih suhunya gitu. Oh iya, jadi penasaran nih Bu. Kan kita kalau ngeliat iklan sabun untuk membersihkan atau untuk bahkan mungkin mendisinfeksi, kan mereka membunuh 99,9% kuman. Kenapa ada 0,1 yang nyisa? Apa dia pakai armor gitu? Oke. Pakai apa dia? Jadi sebenarnya untuk pemeriksaan secara menyeluruh benar-benar 100% kuman itu hilang itu sulit. Oh. Ya, karena kan pasti mereka hanya melakukan sampling untuk cek kulturnya. Kan misalnya ada ratusan atau puluhan lah pouch ya atau ratusan alat. Apakah semua harus dicek semua kultur, semua permukaan? Itu nggak sanggup. Oh, jadi lebih ke arah statistik saja. Statistik. Bukan berarti memang sengaja disisakan 0,1 nih. Enggak. Kasih tahu kuman-kuman yang lain jangan sampai kayak begini buat kalian yang lain gitu kali. Enggak sih, lebih ke arah Enggak ya? karena proses untuk menentukan itu dengan kultur dan itu sampling. Nggak mungkin semua instrumen itu harus Oke. dicek. Jadi bukan karena sabunnya yang emang kurang kuat, tapi lebih ke arah yang memang secara perhitungan statistik nggak bisa dapat 100,0. Iya. Kejawab. Yang sempurna ya. Tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Oke. Jadi kayak Mama Dede saya hari ini. Tapi intinya adalah kalau kita ngomongin si angka tadi bukan berarti si sabun kurang maksimal, Iya. bukan begitu ya. Iya. Oke, jadi tadi Bu ya mungkin yang seru apa namanya rupanya si alatnya bukan nggak berfungsi tapi lebih karena memang indikator yang bermasalah. Iya. Tapi pernah kalau ke pasiennya pernah nggak Bu ada something yang kejadian lupa disinfeksi, wah lupa disterilin lagi asik gitu, stop dokter itu belum dibersihin, pernah kayak gitu? Bu? Nggak pernah sih ya, karena tadi kita kan udah sesuai standar tuh, jadi harus masuk quality control dulu nih alat yang keluar dari kami itu harus steril atau enggak, itu harus ada trackingnya. Ya paling itu tadi misalnya biological indicatornya itu mengatakan ini masih hidup nih, jadi kita stop. Alat itu jangan dipakai dulu. Oke. Gitu. Kalau memang sudah ke distribusi stop, kita kan ada pencatatan, ada lot numbernya. Lot number segini ditahan dulu ya, gitu. Jadi jangan dipakai. Jangan dipakai dulu Sampai sebelum nyampe ke memastikan- dokter udah Iya, ditahan. Iya, ditahan. Tapi gini Bu, kan sebenarnya kejadian infeksi pasca operasi masih ada. Ya. Artinya itu salah di mana kalau gitu? Kalau dari kebersihan alat yang udah segitu sempurnanya, kenapa masih ada kasus-kasus yang operasi kena infeksi lah apa segala Ya. macam? Dari mana tuh sumbernya? Karena kebetulan saya juga perawat kali ya dok, ya. Jadi Oh, saya iya. juga paham. Jadi sebenarnya untuk mengatakan bahwa infeksi pasca operasi memang harus ditrace dulu nih, ditarik dulu ada masalah apa. Memang kalau ada permasalahan dengan infeksi, kami dari CSSD juga terlibat dalam RCA. Jadi kita diinvestigasi dulu nih alatnya benar steril Cari apa tahu enggak, gitu, dicari dari dulu. mana sih akar masalahnya nih Ya, gitu ya. kalau disingkirkan berarti alat-alatnya sudah steril dan kami lihat quality control udah oke, kita cari lagi kemungkinan penyebab lainnya. Ya memang kan ada juga beberapa resiko pada pasien-pasien yang memang kemungkinan untuk rentan untuk terjadi infeksi. Misalnya emang dia modal nutrisinya nggak bagus nih, Oh, gitu. dari situ. Bisa juga tuh, bisa jadinya orang yang bisa cepat sembuh dia jadi lama lagi. Atau mungkin nggak operatornya misalnya cuci tangannya kurang bersih gitu. Kalau gitu sekali lagi kalau di rumah sakit kami kan emang udah standar ya. Jadi itu Seketat itu ya. seketat itu. Di kita ada namanya IPCN. Jadi dia yang keliling tuh untuk ngecekin. Banyak singkatannya Bu ya di RCM ya. Singkatan semua kan ya. Iya. Tapi Bu, kalau misalnya kejadian nih namanya manusia mungkin ada suatu salah kan. Iya. Sanksi tertingginya apa ya? Pemecatan kah?
Oh iya, kalau misalnya ketahuan, tadi kan gue bilang tadi ada apa ICPN itu? IPCN. IPCN itu Iya. apa tuh tadi? Infection Prevention Control Nurse, jadi perawat. Perawat yang memang tugasnya bukan buat bantuin operasi, lebih ke arah ngecekin steril apa enggak nih, gitu-gitu. Ya, Polisinya kayak berarti. polisinya ya, untuk memastikan semuanya sesuai standar atau tidak. Termasuk Betul. kalau misalnya dokternya kurang bersih, tangannya Ya. ditepak pakai penggaris. Yang bener itu ulang-ulang gitu. Iya, biasanya kalau IPCN tuh emang kayak polisi ya. Jadi diliatin sedikit cuci tangan yang nggak bener udah berasa tuh. Iya, Ditegur. ulangi lagi ya, Dok, gitu. Oh gitu. Iya, Oh, bisa bener, ya. bisa. Berani. Gitu. Baru mau ngomong saya. Wah, memang harus berani berarti, Pak. Iya. Iya, jadi Heeh. nah, harus begitu memang. Provos. Makanya kadang-kadang IPCN itu sering juga kayak agak dimusuhin dan tanda kutip. Aduh, ada IPCN datang gitu. Karena memang dia polisinya. Berarti kalau pas-pasan di lorong dia gitu. Gak mau sapa-sapaan. Karena polisi, tapi kalau nggak ada dia juga kita jadi mungkin beresiko lengah ya, tapi dengan adanya dia Ya, wah penting. cukup waspada, penting. Nah tadi pertanyaannya Mas Ojan tuh. Sanksi tadi apa? Kalau ada yang melanggar Dari instansi rumah sakit. Kalau di penjara gitu nggak? Agak enggak berlebihan sih, sih ya kalau berlebihan penjara ya. Agak berlebihan. pasti kalau pas saat di RCA kita pas kita investigasi kita ini rata-rata memang bukan hanya kesalahan pribadi, tapi ada suatu sistem yang membuat mendukung dia berbuat teledor, kelalaian, Negligence, gitu. negligence. Ya, negligence. Jadi bukannya sebenarnya keinginan dia untuk melakukan kelalaian, tidak gitu. Bukan karena niat jahat pelakunya gitu maksudnya gitu kan. Ya emang aneh juga sih ya kayak biar diinfeksi tahu rasa. Kan aneh ya. Nggak Agak ada. aneh sih dokter kayak begitu agak aneh. Nggak ada. Terlalu sinetron. Ya, suara ekonya gitu udah bergaung-gaung. Lihat saja gitu. Jadi bisa dibilang harusnya kalau semuanya berjalan dengan sesuai sistem nggak ada kecolongannya harusnya Bu Eka berarti ya. Iya. Oke, Bu Eka ini sebenarnya seru banget nih ngomongin soal bersih, steril, disinfeksi. Tapi karena waktu nih, boleh nggak Bu mungkin disampaikan pesan-pesan kali ya buat teman-teman yang nonton mungkin atau mungkin nakes-nakes yang ada di rumah sakit mungkin supaya tetap menjaga yang namanya kebersihan dan juga kesterilan tadi. Iya. Silakan sana. Baik untuk teman-teman sobat ya. Sobat sehat dan juga mungkin ada sebagian di sini yang menjadi teman-teman nakes gitu ya. Bahwa kita sebagai seorang nakes juga harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya infeksi pada pasien-pasien gitu ya. Dan tim CSSD di rumah sakit juga akan mempunyai peran penting walaupun behind the scene karena nggak kelihatan tuh kerjanya Ya. gitu. Bagaimana kita harus memilah dan mengklasifikasi mana yang bersih, mana yang desinfeksi dan mana yang steril. Memang kerjaan kita nggak dilihat banyak orang, tapi ingat Di balik apa namanya di balik layar. di balik layar gitu lah. Dan itu penting banget untuk mencegah terjadinya infeksi pada pasien-pasien kita di rumah sakit maupun mungkin di puskesmas atau di rumah sakit yang daerah gitu. Itu penting banget. Jadi even itu di puskesmas juga harus bisa memperhatikan alat-alat mana yang perlu dibersihkan, desinfeksi dan steril. Itu dia. Oke, Bu Eka terima kasih banyak nih ya. Jadi tambah insight, tepuk tangan dong buat Bu Eka dong. Udah berbagi jadi tahu gitu. Rupanya di RSCM tuh bukan cuma dibersihin pakai tadi ya wastafel warteg gitu enggak ya cuma yang pakai ember ketoprak tuh ember ketoprak. Nah, enggak begitu ya Bu ya, tapi segitu banyaknya orang yang terlibat, sistem yang juga diaplikasikan demi untuk menjaga kebersihan, disinfeksian dan juga sterilitas alat-alat di sana ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Eka pencerahannya dan juga sobat sehat jangan lupa kalau kita mau lebih dapat update lagi ya terkait kesehatan di follow Instagram kita di One Jack Indonesia dan juga yang pasti di YouTube kita di One Jack TV. Jadi ketemu lagi di episode berikutnya. Salam, dadah. Thank you semuanya.